Haleluya, senang sekali bisa ada di Surabaya. Bersyukur kepada Tuhan bisa ada di gereja yang begitu indah, begitu luar biasa ini di Betani Nginden. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Pak Aswin Tanusa Putra yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sesuatu tema yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Dan saya mau memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah menghentikan matahari dan bulan. Ya, saudara-saudaraku, saya tidak salah baca atau tidak salah menyampaikan, tetapi saya mau berbicara kepada saudara tentang menghentikan matahari dan menghentikan bulan. Mungkin saudara bertanya, ini pendeta mungkin agak gila atau bagaimana, karena saya tidak pernah mendengar ayat itu ada di dalam Alkitab. Ada, saudara-saudaraku. Ya, oleh sebab itu buka Alkitab saudara, kita buka kitab Joshua pasal yang ke-10. Joshua pasal yang ke-10 kita akan membaca 7 ayat saja, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya mau saudara konsentrasi pembacaan firman Tuhan ini, karena ini adalah kunci bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mendapatkan satu revelation daripada firman Tuhan. Dan saya mau membacanya bergantian, karena ini ada 7 ayat saudara-saudaraku. Saya akan memulai dari ayat yang ke-8, saudara mulai ayat yang ke-9, saya ayat yang ke-10, saudara ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-14. Supaya semua bisa berpartisipasi dan saudara bisa mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Saya tahu saudara pakai masker, tetapi kalau bisa saudara ikuti atau juga partisipasi dalam membaca firman Tuhan. Joshua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Joshua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Joshua berkata kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Semua taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak takut, sebab yang berperang untuk saya ialah Tuhan. Ayo lebih kuat lagi, katakan, saya tidak takut, sebab yang berperang untuk saya ialah Tuhan. Katakan amin.
menghentikan matahari dan menghentikan bulan. Oh haleluya. Saya sangat excited sekali untuk menyampaikan topik khotbah yang seperti ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa value-nya, nilainya, harga daripada pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan berharga berjuta-juta dolar buat kehidupan saudara. Sungguh saudara-saudaraku, karena ini topiknya kontroversial saudara-saudaraku, dan mungkin akan ada banyak orang tidak bisa mengerti, banyak orang pun tidak akan bisa menangkapnya. Oleh sebab itu saya berdoa supaya saudara beri saya waktu 45 menit saja, buka hati saudara. Saudara perlu mengamati, saudara perlu konsentrasi, pastikan saudara tidak menjawab WhatsApp, pastikan selama 45 menit ini saudara tidak memikirkan yang lain saudara-saudaraku atau melihat handphone saudara, tetapi saudara konsentrasi. Karena apa? Karena bagaimana saudara bisa menangkap firman ini saudaraku, itu bergantung dengan kemampuan saudara, sangat bergantung dengan kemampuan saudara untuk mengamati, untuk konsentrasi, dan untuk melihat, baru saudara bisa menangkap intinya dengan jelas dan bisa memakai di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, seseorang yang mengajarkan the power of observation, kuasa dari mengamati, konsentrasi, salah satu yang terkenal adalah Sir William Osler. Beliau hidup saudaraku di tahun 1849 sampai 1919. Profesor Sir William Osler adalah Professor of Medicine di Oxford University, ya, di Inggris. Universitas yang sangat top sekali, Oxford. Dia luar biasa, dia mencetuskan ada banyak teori yang banyak berjasa di dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang obat-obatan, dalam bidang kesehatan. Saudara yang sekolah medicine, saudara pasti akan diajar textbook salah satu dari beliau. Satu ketika beliau mengajarkan murid-muridnya calon-calon dokter, saudara, calon-calon dokter sekolah di University of Oxford. Kemudian dia kumpulkan saudaraku calon dokter-dokter muda. Kemudian dia ngomong begini, saudara-saudara. Aku mau mengajar kepada kamu sebagai murid-murid kedokteran, ya, the power of observation. Bahwa apa yang aku sampaikan ini, engkau hanya bisa menangkapnya kalau engkau itu bisa mengamati dengan benar. Ya, jadi kemudian dia mengambil saudaraku sebuah gelas, saudara-saudaraku seperti saya ini bawa sebuah gelas, dan dia bilang kepada murid-murid calon-calon dokter ini adalah sampel daripada air seni manusia, daripada urin, ya toh. Saudara perlu tahu ya bahwa kalau saudara ke dokter kan biasanya saudara selain darah saudara diambil supaya dokter bisa tahu saudara itu penyakitnya apa, yang bisa memberitahu penyakit saudara itu adalah sampel urin ini. Ya Pak, ya saudara-saudara. Ya, tetapi saudara harus ingat, ya, dia hidup di zaman 100 tahun lebih, saudaraku, nggak ada laboratorium yang secanggih sekarang. Ya, jadi dia ngomong begini, bahwa aku percaya bahwa kalau engkau mau tahu pasien-pasien kita itu sakitnya apa, kita harus mengambil sampel daripada urin ini, dan sampel urin ini akan mengajarkan kepada kita penyakit sebenarnya daripada pasien kita. Dan engkau harus melakukan seperti yang aku lakukan, ya toh, dan kemudian dia masukkan jarinya, saudara-saudaraku, ke dalam sampel urin ini, saudaraku, dan kemudian dia masukkan dalam mulutnya. Langsung, sebentar, saya lap dulu. Kemudian langsung murid-muridnya langsung. Terus dia bilang, dan sekarang aku mau engkau melakukannya. Dan kemudian dia mulai memberikan sampel urin ini kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, terjadi kekacauan saudaraku di dalam kelas itu. Mereka mulai takut, ini kalau aku tidak melakukan nanti bagaimana, nanti dipikir aku dokter ya toh, tapi gak berani dengan sampel urin. Kalau aku ini mau jadi dokter sudah bayar mahal-mahal, datang jauh-jauh ke Oxford, kemudian sampai dikasih nilai fail, bagaimana ini profesor ini hebat, ini orang terkenal. Jadi mereka terpaksa, saudara-saudara, terpaksa. Sambil gini-gini saudara-saudara, masukkan jari, saudara, kemudian masukkan di dalam mulut, dicicipi. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, mulai mereka pada ngomong, wih, rasanya manis ya, manis itu diabetes, penyakit gula, agak asam.
asem, katanya dia bilang, oh itu lambung gitu, itu gasnya naik, itu gastrik dan lain sebagainya. Dan terjadi kekacauan, saudara-saudara. Dan kemudian sampai sampel urin ini datang ke profesor ini, semua sudah mencoba mencicipinya. Kemudian Profesor Sir William Oswald berkata, kamu salah mengamati, makanya kamu keliru. Memang betul bahwa sampel urin ini akan memberitahu kepada kita jenis penyakit pasien kita, itu memang betul. Tetapi engkau tidak memperhatikan dengan seksama, karena yang aku masukkan jari telunjuk ke dalam sampel ini, yang aku masukkan dalam mulut adalah jari yang ini. Saudara mungkin tertawa. Tetapi saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Menghentikan matahari dan bulan, kalau saudara tidak konsentrasi apa yang saya sampaikan, saudara akan menangkapnya juga akan keliru. Saudara akan memasukkan jari yang keliru ke dalam mulut saudara. Mari kita kembali kepada teks kita, saudaraku. Kalau kita melihat Yosua pasal 10, terjadi mujizat yang paling luar biasa, menurut saya yang paling dahsyat yang pernah terjadi, saudara-saudaraku, di muka bumi ini. Tetapi saudara perlu tahu backgroundnya di Joshua pasal yang ke-9. Karena apa? Joshua pasal ke-9 itu menceritakan bagaimana Joshua telah berhasil mengalahkan Jericho. Joshua telah berhasil mengalahkan kota kecil yang namanya Ai, saudara-saudara. Dan kemudian ada penduduk yang namanya Hewi. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Gibeon. Mereka jadi takut, saudara. Bagaimana ini kita mendengar Tuhannya orang Israel ini dahsyat. Bayangkan kerajaan yang paling top, yang menguasai dunia, yang punya pengetahuan dan punya militer seperti Mesir saja dihancur, dikacau balaukan sehingga mereka kalah. Bagaimana Tuhan yang kami dengar itu, Tuhan mereka itu Tuhan yang bisa membelah laut Teberau, Tuhan yang memelihara mereka 40 tahun di tanah padang gurun, dan kemudian mengalahkan Jericho. Padahal temboknya double, tidak mungkin, itu pun kalah. Jadi orang Gibeon ini takut, saudara-saudara. Dan karena takut mereka punya ide, saudaraku. Dan karena punya ide, mereka mulai mengambil, saudaraku, mengambil bekal. Mereka pakai akal mereka. Mereka bawa karung yang buruk-buruk, mulai dimuatkan ke atas keledai. Dan kemudian ambil kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek. Kemudian dijahit lagi, jadi sengaja dirobek. Kemudian dijahit lagi, ambil kasut. Kasut itu adalah sepatu, saudaraku, yang buruk-buruk. Dan kemudian ditambal, mereka tambal jadi supaya kelihatan buruk pakai pakaian. Jadi saya bisa bayangkan mereka kayak gembel, compang, camping. Mereka bawa roti yang sudah kering, tinggal lemah-lemah belaka saja. Kemudian mereka datang kepada Joshua dan bangsa Israel. Mereka bilang, lihat ini, kami datang dari negeri jauh. Joshua ngomong sama bangsa Israel, kamu itu betul gak? Jangan bohong loh ya. Jangan bohong. Mereka bilang, iya, kalau kamu gak percaya, lihat ini loh, roti kami ini sudah kering. Padahal waktu kami pergi masih fresh. Lihat ini, baju kita ini compang camping, waktu pergi masih bagus. Lihat sepatu kami. Kemudian lihat ini, kirbat anggur kami, waktu kami isi masih fresh. Sekarang sudah robek, kami datang dari negara yang jauh. Jadi tolonglah buat perjanjian dengan kami. Kami mau menjadi sahabatmu. Biarlah kita sama-sama nanti mengalahkan tanah Kanaan. Kan masih ada 30 sekian kerajaan yang belum ditaklukkan dan lain sebagainya. Mungkin mereka beralasan seperti itu. Dan kemudian Alkitab berkata, saudaraku, bangsa Israel itu mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku, Joshua tidak minta
keputusan Tuhan. Sama sekali gak tanya Tuhan, sama sekali tidak berdoa. Padahal Joshua tahu kalau engkau mau menang melawan Jericho, engkau cari Tuhan, engkau berdoa. Pada waktu engkau bingung bagaimana sungai Jordan terbelah, engkau mencari Tuhan, engkau berdoa, Tuhan kasih tuntunan. Engkau harus mengambil 7 tanduk sangkakala, engkau harus mengambil 7 imam, kemudian bawa tabut perjanjian, dikasih satu arahan sama Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika mereka mengalahkan Ai, mereka nggak berdoa, saudara-saudaraku ya. Dan mereka tetap ada yang berbuat dosa sehingga mereka kalah. Harusnya itu jadi pelajaran buat Joshua. Sebelum engkau mengambil keputusan, engkau perlu berdoa dan minta keputusan Tuhan dulu. Tetapi Joshua tidak meminta keputusan Tuhan. Sehingga Joshua mengikat persahabatan dengan mereka. Joshua mengikat perjanjian dengan mereka. Joshua akan membiarkan mereka hidup. Bahkan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bayangkan saudaraku, mereka bikin perjanjian tanpa minta keputusan Tuhan. Enggak lama, 3 hari kemudian, saudara-saudaraku, orang Israel kaget. Tuh, ternyata kamu itu ada di tengah-tengah kita. Ternyata kamu itu tinggal dekat dengan kita. Bahkan diam di tengah-tengah kita. Saudaraku, marah bangsa Israel, saudara-saudaraku. Harusnya kan mereka dikasih perintah sama Tuhan untuk mengusir, saudaraku, semua bangsa Kanaan, saudara-saudaraku. Tapi sekarang mereka tidak bisa ngusir, karena apa? Sudah bikin perjanjian, sudah mengikat perjanjian, saudara-saudaraku. Tanpa minta keputusan Tuhan. Dan gara-gara Gibeon itu mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, muncullah 5 raja, saudaraku ya. Saudara bisa baca sendiri: Adonisedek raja Yerusalem, Hoham raja Hebron, Piream raja Yarmut, Yafia raja Lakis, Debir raja Eglon. 5-limanya kumpul semuanya dari semua bangsa Amori. Mereka semua menyerbu Gibeon, saudara-saudaraku. Oh, gara-gara itu, saudaraku, orang-orang itu sekarang datang kepada Joshua. Ayo sekarang Joshua, bangsa Israel, tolong kami. Ini adalah 5 bangsa ini nyerang kami. Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami. Bantulah kami. Sebab semua orang raja, orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Jadi saudara-saudaraku, Joshua dan bangsa Israel ada di dalam satu suasana, dalam keadaan yang sukar. Gara-gara apa? Ya salah mereka sendiri. Gara-gara mereka tidak berdoa dan minta keputusan Tuhan. Sekarang mereka harus perang melawan 5 bangsa sekaligus. Sekarang mereka harus membela orang asing. Mereka harus membela orang yang mereka baru kenal. Mereka terpaksa, saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudara, itu adalah backgroundnya. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang amat sangat baik. Sekalipun Joshua melakukan kesalahan, tetap Tuhan tolong. Dan Tuhan melakukan mujizat yang besar buat Joshua. Yang percaya katakan amin. Saya mau sampaikan yang sama. Sekalipun saudara dan saya, kita sering kali buat kesalahan. Sering kali kita tidak berdoa. Sering kali kita tidak meminta keputusan Tuhan. Gara-gara kita tidak meminta keputusan Tuhan, kita ada di situasi, ada di keadaan yang parah, yang miskin, yang sukar, yang sakit. Salahnya siapa? Salah kita sendiri. Tetapi saya mau sampaikan berita yang luar biasa. Tuhan kita itu baik. Tuhan tetap bisa menolong saudara. Sebab Tuhan bisa pakai kesalahanmu menjadi mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Artinya apa? Poin saya yang pertama, menghentikan matahari dan bulan. Tuhan bisa pakai kesalahanmu menjadi sebuah mujizat. Oh, haleluya. Saya berbicara kepada jemaat yang pernah berkata kepada saya, aduh Pak, iya betul Pak, pada waktu saya mengambil keputusan untuk bisnis, saya tidak berdoa, tidak mencari keputusan Tuhan. Betul Pak, ketika saya membuat perjanjian dengan kasino, ketika saya membuat perjanjian dengan wewe gombel,
Oh Pak, saya tidak cari Tuhan, saya jatuh karena nafsu dunia. Sekarang keluarga saya berantakan. Tolong Pak, bagaimana supaya keluargaku tidak cerai? Bagaimana supaya keluargaku bisa dipulihkan Pak? Dulu saya berbuat dosa. Saya tidak meminta keputusan Tuhan. Saya pakai kredit card, membuat perjanjian dengan hutang, dengan bank ini dan lain sebagainya. Sekarang gara-gara itu Pak, gara-gara saya cinta uang, saya dalam keadaan yang sukar. Bagaimana Pak? Saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Percayalah kalau engkau bertobat, engkau cari Tuhan, Tuhan bisa pakai kesalahan itu dan merubahnya menjadi mujizat dan tanda ajaib yang paling hebat, yang paling dahsyat. Yang setuju katakan amin. Ayo saudaraku, kalau mau tepuk tangan yang lebih sungguh-sungguh buat Tuhan kita. Oh haleluya. Tetapi ingat loh saudara-saudaraku, saya tidak ngomong bahwa kalau gitu kita bisa bikin kesalahan ya. Kita bisa bikin dosa, kemudian nanti Tuhan tetap akan tolong. No, bukan itu yang saya ngomong saudara-saudaraku. Kalau saudara nangkepnya begitu, berarti saudara masukkan jari yang keliru ke dalam mulut saudara. Amin. Saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun Joshua salah melangkah, dia sudah mengambil jalan yang keliru, tetapi Tuhan tetap tolong. Oh haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang keliru ambil langkah, saudara-saudaraku. Saudara sudah tahu itu lampu merah, tetapi saudara terabas saja saudara. Saudara salah mengambil langkah, sehingga saudara ada di jalan yang buntu. Saudara ada di dalam seperti keadaan Joshua, dikepung 5 bangsa sekaligus. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, ketika Joshua datang kepada Tuhan, Tuhan tetap tolong anaknya. Tuhan berkata, jangan takut, aku akan berperang bagi engkau. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Teks yang tadi saudara baca, dikatakan bahwa Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Wow. Pak, maksudnya apa Pak itu? Artinya itu maksudnya saudara-saudaraku. Tuhan itu betul-betul bikin tentara musuh itu kacau. Oh gitu Pak, muncul di banyak teks. Oh banyak saudara-saudaraku ya. Salah satu aja dari sekian peristiwa yang ada di dalam Alkitab, kata mengacaukan itu muncul yang paling jelas saudaraku, itu ketika Tuhan melihat dari atas saudaraku ya, karena Tuhan ada di tiang awan dan tiang api itu, melihat tentara daripada Fir'aun itu saudara-saudara ada di tengah-tengah laut, dikatakan apa saudaraku? Lalu Tuhan mengacaukan tentara orang Mesir. Terus apa yang terjadi Pak kalau Tuhan mengacaukan? Waktu Tuhan mengacaukan itu, roda keretanya nggak bisa berputar. Roda keretanya tiba-tiba bisa miring saudara. Mereka tiba-tiba berat. Apa yang terjadi saudara? Kudanya mungkin tabrak-tabrakan saudara. Oh mereka pada waktu ambil pedang nggak bisa keluar pedangnya. Waktu mau ngambil tombak saudaraku nggak bisa. Jadi chariotnya itu tabrakan satu dengan, terjadi kekacauan saudara-saudaraku. Itulah yang terjadi. Makanya saudaraku, ketika Tuhan berperang untuk anak-anaknya, Tuhan mengacaukan para musuhnya saudara-saudaraku. Sehingga saudaraku, Joshua tinggal datang dengan tentaranya, dengan tinggal membunuh lawan dengan begitu mudah saudara-saudaraku. Sehingga Joshua menimbulkan kekalahan yang sangat besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Saudara perhatikan di situ sedang mereka lari dari depan orang Israel. Saudara sudah lihat 5 bangsa ini sudah ketakutan. Mereka semua sudah lari di depan orang Israel. Ternyata Tuhan, saudaraku, tidak berhenti untuk menolong bangsa Israel. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan tidak berhenti untuk menolong, melakukan mujizat. Sampai anak-anaknya ditolong saudara-saudara. Sampai memberikan kemenangan yang besar. Dan apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Wow. Oh jadi Pak ada hujan batu? Iya hujan batu. Saya tidak pernah lihat hujan batu. Saya mau berkata kepada saudara, saya juga belum pernah lihat. Di Australia yang kita alami adalah hujan es, saudaraku, hail.
Ya, tapi kecil-kecil. Setahu saya cuma paling besar sebesar bola pingpong, saudara. Kalau itu sudah jatuh, saudara-saudaraku, wah kacau deh. Ya, mobil itu bisa belontang-belonteng gitu, bolong-bolong begitu, saudara-saudara. Ya. Maksudnya ada apa namanya, pesok-pesok, bolong-bolong itu langsung harga mobilnya dijual murah, saudara-saudara. Ya, padahal di dealer-dealer kan ditaruh di luar. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, Pak, hujan batu itu batunya besar enggak? Oh besar. Berapa berat Pak? Oh berat. Paling sedikit 45 kilo. 45,36 kilo. Loh Bapak kok bisa ngomong begitu tuh gimana Pak? Loh jelas. Saya bisa ngomong karena di kitab yang paling terakhir di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, pernah ditulis demikian saudaraku. Dan hujan es sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Jadi saudaraku 100 pound. Ya orang Indonesia nggak tahu kalau 100 pound itu berapa. 45,36 kilogram itu tepatnya. Tapi itu kan ayat itu adalah ayat hujan es Pak. Duh, betul, tapi kalau saudara pergi ke kitab yang paling tua di dalam Alkitab. Ya kitab Ayub saudaraku. Ya 38 ayat 22 sempat ditulis demikian. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Oh haleluya, ternyata Tuhan itu sudah menyiapkan hujan batu, saudara-saudara. Ada para ahli teologi berkata itu nanti pada waktu zaman tribulation. Tetapi ayat itu sudah digenapi di zaman apa? Di zaman Joshua ini. Dan mereka percaya saudara-saudaraku berat batunya itu pasti sebagian 2 ton. Wow, saudara-saudaraku. Ya, karena setiap tahun saya berusaha ke Israel, saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya berdoa, Tuhan saya mau pergi ke Gibeon. Karena buat saya, saudara, Gibeon itu sesuatu yang luar biasa. Bukan saja peristiwa ini, saudara, tapi kalau saudara membaca peristiwa Salomo, bagaimana Tuhan datang, kamu minta apa, itu di mana? Di Gibeon. Kalau saudara lihat cerita daripada Daud, bagaimana Daud ketakutan ada malaikat, itu di Gibeon, itu cerita lain, saudara. Jadi saya kepingin sekali ke Gibeon dan satu ketika saya pergi ke sana, saudara, ke tempat di mana mereka percaya matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas Ayalon. Pada waktu kami ke sana, saya ingat saudaraku tour leader itu berkata kepada saya bahwa Pak, Bapak lihat batu-batu di sini yang besar-besar ini. Bahkan mereka percaya itu batu yang jatuh dari langit. Saudara-saudara. Saya lihat kok batunya gede-gede. Makanya mereka bilang itu besar. Besar-besar saudaraku, dan bukan saja besar, tetapi hebatnya peristiwa ini saudara-saudara. Kalau saudara ada di sana, saudaraku, saudara dan saya jadi Joshua, saudara datang, saudaraku, di sana ada 5 bangsa, jumlah saudara lebih kecil. Saudara ingat bahwa saudara tidak punya senjata yang mumpuni, karena saudara itu tentaranya itu 40 tahun di padang gurun. Saudara waktu mengalahkan Jericho itu mujizat, waktu mengalahkan Ai itu mujizat. Bagaimana saudara bisa mengalahkan 5 bangsa sekaligus? Tuhan mengacaukan di depan mereka. Tentaranya jatuh, rodanya miring, maju gak bisa, terjadi kekacauan. Saudara datang tinggal membunuh, kemudian mereka semuanya kalah, mereka lari. Saudara kejar, terjadi peperangan, cas, tiba-tiba batu datang dari langit, jatuh. Baru saudara begini, mati di sana, saudara. Baru saudara mati di sana. Saudara-saudara, artinya batu yang turun, saudara-saudaraku, itu tidak sembarangan. Kalau sembarangan jatuhnya, saudara-saudaraku, itu kan berarti tentara Israel ikut mati, saudara. Tapi nggak ada satupun tentara Israel mati, hanya musuhnya. Jadi Tuhan itu kalau nembak itu pas tepat sasaran, begitu, saudara. Oh, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya cuma mau ngomong kita punya Tuhan yang besar. Oke, saudara nggak dengar. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Oh, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya percaya tepuk tangannya pun harus luar biasa. Untuk Tuhan yang luar biasa, untuk Tuhan yang ajaib, untuk Tuhan yang besar. Dan saya mau sampaikan kalau Tuhan bisa bikin hujan batu,
yang sangat tepat jatuhnya saudaraku, berarti Tuhan itu bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bisa membuka jalan di saat tiada jalan. Tuhan bisa memulihkan keluarga saudara. Tuhan bisa mengangkat saudara. Tuhan bisa menjawab doa saudara. Oh haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, makanya saya tahu topik ini seakan-akan Bapak ngomong terlalu besar begitu. No. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dan ketika engkau percaya apa yang terjadi yang ditulis ini betul-betul terjadi, berarti saudara dan saya menyembah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan yang dahsyat itu bisa menyembuhkan saudara, bisa menolong saudara, bisa membuka jalan di saat tiada jalan. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Menghentikan matahari dan bulan. Tuhan bisa pakai kesalahanmu menjadi mujizat. Yang kedua saya mau berbicara kepada saudara adalah Tuhan bisa memberikan waktu yang cukup untuk mencapai kemenangan. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan bisa memberikan waktu yang cukup untuk mencapai kemenangan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya Tuhan bisa memberi waktu yang cukup buat saya untuk mencapai kemenangan. Ayo lebih kuat lagi saudaraku, katakan saya percaya Tuhan bisa memberi waktu yang cukup buat saya untuk mencapai kemenangan. Katakan amin. Oh haleluya. Kembali kepada cerita kita saudaraku. Saudara bisa bayangkan ketika batu itu turun dan kemudian musuh mereka mati satu persatu saudara-saudaraku. Mereka lari saudara-saudaraku. Ya, toh? Dan Joshua itu sudah melihat matahari sudah terbenam, sudah mau terbenam. Dan kalau matahari terbenam saudaraku, zaman dahulu gelap. Kalau gelap saudaraku, mereka terpaksa berhenti perang. Betul enggak saudara? Dan Joshua itu merasa sayang. Aduh kita ini sudah menang. Masa sih enggak sekalian begitu. Masa gara-gara matahari terbenam, perang selesai. Mumpung kita menang, mumpung kita di atas, mumpung kita kalahkan, mumpung Tuhan bekerja. Ayo kita kalahkan mereka secara habis supaya selesai begitu. Ya toh? Saudara bisa mengerti ya perasaan daripada Joshua. Makanya ketika dia melihat matahari mulai bergerak saudaraku dan mulai mau tenggelam, dikatakan Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Satu doa yang luar biasa saudaraku. Tetapi saya suka ayat yang ke-13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira 1 hari penuh. Luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya apa sih yang diminta oleh Joshua? Menghentikan matahari dan bulan, dia minta waktu. Dia minta time, saudara-saudara. Dan saya mau menyampaikan kepada jemaat Gereja Betani Indonesia yang ada di Nginden ini, bahwa saudara dan saya itu tidak punya banyak waktu, bukan? Kita ini ada di dalam waktu. Kita dikontrol oleh waktu, kita tidak bisa mengulangi masa lampau, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, kita tidak tahu apa dan kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak ada yang tahu saudara-saudaraku. Ya, kita juga tidak bisa memperlambat waktu, nggak bisa, kita tidak bisa pause waktu, untuk waktu itu berhenti sementara, kita nggak bisa. Kita dikontrol oleh yang namanya waktu, makanya orang bilang bahwa time is money. Waktu itu adalah uang. Dan saya mau berkata kepada saudara bahwa time is more than money. Waktu itu lebih daripada uang. Ya, Daud ngomong waktu itu seperti usia manusia seperti uap begitu, cepat begitu. Iya toh? Kita lihat Paulus mengingatkan gerejanya di Efesus, pergunakanlah waktu-waktu ini, time ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara tahu itu saudara. Kenapa saudara? Karena kita nggak bisa mengulangi waktu itu. Tetapi ada satu berita yang baik dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah
itu tidak ada di dalam waktu. Karena waktu itu dia yang menciptakan. Saudara dan saya ada di dalam waktu, tapi dia tidak ada di dalam waktu. Bahasa teologianya, saudaraku, Tuhan itu tidak ada dalam masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datangnya kita ini, saudaraku. Jadi bagi Tuhan itu semuanya now, gitu ya. Karena apa? Karena dia ada di belakang kita, di depan kita, di muka kita. Kita nggak bisa mikir. Saya juga nggak bisa understand, saudaraku. Kadang-kadang terjemahan teologisnya berkata bagi di hadapan Tuhan tidak ada masa lampau, tidak ada masa depan, cuma ada kekinian, begitu. Ada yang bilang begitu, saudara. Tetapi itu betul, saudaraku, karena He is the God of time. Dan kenapa saya berkata ini kepada saudara? Karena ada banyak di antara kita, saudara-saudaraku, kita juga tidak punya waktu itu. Dokter bilang, wah nggak cukup waktunya. Untuk proses kanker ini sembuh harus kemoterapi, sekian cycle nggak selesai, kamu harus radiation, harus terapi. Engkau butuh sekian lama. Kalau engkau pulih, engkau butuh sekian lama, sekian tahun. Kalau engkau karir dari pegawai sampai engkau jadi managing director, engkau butuh sekian puluh tahun. Gak keburu, gak punya waktumu. Kamu umur berapa sekarang? Umur 50, habis ini sudah umur pensiun, kamu baru mulai. Gak mungkin keburu, waktumu gak ada. Oh iya Pak, betul Pak, saya usianya cuma sekian. Sekarang sudah dulu waktu kepala 2 ya, atau saudaraku masih siapa saya? Gitu ya, kepala 3 gitu, mulai cari siapa kamu begitu ya. Sekarang sudah kepala 4, siapa saja boleh begitu ya. Karena enggak punya jodoh, enggak mungkin, sudah tua. Bagaimana saya bisa menemukan jodoh? Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang kontroversial kepada saudara. Jika saudara percaya kepada Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan atas waktu, dan Dia bisa memberikan waktu yang cukup buat saudara dan saya untuk mencapai kemenangan yang total. Yang setuju katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi apa yang terjadi? Tuhan membuat matahari itu berhenti, saudara-saudara. Sehingga Joshua bisa terus, saudaraku, mengalahkan dan membunuh dan mengejar dan mengusir sampai tambah 24 jam lagi. Oh Pak, apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Saudara-saudaraku, kalau saudara pergi ke Inca Indian di Peru atau ke Aztec Indian di Meksiko, mereka punya, saudaraku, dokumentasi bahwa pernah matahari itu tidak bergerak selama 1 hari. Saudara pergi ke Cina, saudaraku, di situ pernah ditulis Chinese writing, ancient Chinese writing, bahwa pernah ada legenda tentang 1 hari yang panjang. Saudara pergi ke Babilonia atau ke Persian document, mereka juga pernah mencatat pernah terjadi 1 hari matahari tidak bergerak. Kalau saudara bertanya Herodotus, ancient historian, ahli sejarawan yang kuno, saudaraku, pada waktu dia ke Mesir, saudara, dia menemukan banyak imam pernah menceritakan bahwa matahari pernah tidak bergerak. Itu sebabnya mereka menyembah dewa matahari. Kalau saudara mengikuti kalender sistem daripada Chaldean yang kuno, bahkan mereka bisa ngomong karena kalender mereka berdasarkan bulan, saudaraku, itu kemungkinan terjadi hari Selasa tanggal 22 Juli. Saya tidak mau berdebat mana yang betul, saudara, tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Dan saya tidak mengajar kepada saudara pulang dari gereja ini, saudara pulang keluar kemudian saudara melihat matahari dan berseru matahari berhenti, saudara, di atas kota Surabaya. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab untuk mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Dia adalah Tuhan atas waktu. Dan kalau saudara minta waktu sampai engkau sembuh total, kalau engkau meminta waktu sampai Tuhan tolong saudara, Tuhan akan berikan waktu itu kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Oh haleluya. Waktu saya baca kisah ini, saudara-saudaraku, buat saya ini extraordinary. Bahkan kadang-kadang saya pun ragu-ragu mau nyampaikan apa tidak. Ini sebetulnya saya pernah khotbah ini sudah beberapa tahun yang lampau, saudara-saudara.
Kepada jemaat saya mulai mengkhotbahkan kembali saudaraku berapa minggu yang lalu. Dan ketika saya pulang ke Surabaya, saya merasa mau sampaikan ini kepada saudara. Biarlah kita belajar seperti Joshua. Yes, kita itu punya banyak kesalahan di masa lampau. Kita tidak minta keputusan Tuhan. Kita sekarang dikepung 5 persoalan sekaligus. Oh, kalau seandainya aku tidak membuat kesalahan itu, aku mungkin cuma punya satu permasalahan. Kan melawan satu-satu musuh kan lebih gampang daripada langsung melawan 5. Oh, ternyata Tuhan itu masih menolong. Tuhan bisa membuat kesalahan menjadi mujizat yang terbesar. Tuhan mengacaukan. Ternyata Tuhan tolong. Ternyata Tuhan gak berhenti. Ternyata Tuhan apa saudaraku? Masih hujan batu. Luar biasa Tuhan ini. Joshua memberanikan dirinya berdoa dengan iman. Matahari berhenti di atas Gibeon. Oh saudara-saudaraku, kalau saudara membaca dan saudara belajar tentang matahari, saudara tahu bahwa diameter daripada matahari itu 1.392.684 kilometer. Artinya besarnya diameter daripada matahari itu 109 kali daripada bumi yang kita injak sekarang. Ya. Jadi kalau saudara ngitung massnya, bentuknya yang lebih besar, itu bumi dibandingkan matahari. Matahari itu artinya 330.000 kali lebih besar daripada bumi. Coba fotonya, itu ada. Nah itu loh, saudara sama saya, earth itu bahasa Indonesianya bumi. Ya, saudara sama saya cuma satu titik kecil, enggak kelihatan titik itu matahari seperti itu. Saudara bisa bayangkan Joshua berani berdoa dengan iman untuk menghentikan sesuatu yang lebih besar 330.000 kali daripada bumi yang dia injak. Dan dia berani berdoa seperti itu. Oleh sebab itu poin saya yang ketiga, menghentikan matahari dan bumi. Saya mau mengajak Bethany Nginden supaya saudara dan saya pun mau berdoa dengan iman. Yang mau katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mau berdoa dengan iman. Sekali lagi, saya mau berdoa dengan iman. Katakan amin. Karena apa yang dilakukan oleh Joshua ini, saudaraku, adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang sudah miring begitu saudara-saudaraku. Dan kalau saudara tanya kepada semua ahli akan bilang ini orang gila. Tetapi karena dia punya iman kepada Tuhannya. Ya. Saudara-saudaraku, salah satu diaken kami di Bethany Sydney namanya Ibu Evi Suryani. 5 tahun yang lalu beliau masuk rumah sakit karena kena sejenis tumor ganas, sejenis kanker begitu di atas ginjalnya. Sehingga 5 tahun yang lalu terpaksa ginjalnya itu harus diangkat sama dokter. Jadi beliau cuma hidup dengan 1 ginjal saja. Ya, kasihan sih saudara-saudaraku ya. Jadi setelah itu dia harus cek setiap tahun dia harus cek. Ya, apakah kankernya atau tumornya masih ada dan lain sebagainya. Puji Tuhan setiap tahun bersih. Ini sudah tahun yang kelima dinyatakan bebas dari kanker. Luar biasa. Tetapi saudaraku ada persoalan terjadi bahwa tanggal ini saya lihat supaya jelas ya, karena ini teks dikirim ke saya. Tanggal 27 April 2002, dia harus mengadakan CT scan. Dan ketika dia CT scan, saudaraku, kelihatan ada kista, saudaraku, di atas pankreas. 29 mm. Aduh, saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara jadi Ibu Evi, saudara. Ya sudah 5 tahun yang lalu kena penyakit seperti itu, ginjalnya diangkat. Sekarang CT scan ketemu 29 mm. Dokter bilang, oke, kalau gitu kamu tes lagi. Jadi saya MRI tanggal 12 Mei 2002. Ya toh, ini hasil MRI. Naik kistanya 31 mm. Dokter bilang operasi. Saudara-saudaraku, satu berita yang menakutkan.
Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Bu Evi mengambil keputusan untuk berdoa. Dia kirimkan WhatsApp ke saya, saudaraku. Saya baca setiap malam, Pak, saya berdoa. Dan selalu saya perkatakan, Pak, saya tidak mau dioperasi. Saya berdoa, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan saya selalu mengurapi minyak yang dibagikan di gereja. Nah, saudara-saudaraku, saya mau jelaskan kepada saudara bahwa di gereja kami, di Bethany di Sydney, setiap Pentakosta, ya, setiap hari Pentakosta saya selalu bagi 1 botol minyak urapan, jemaat boleh ambil bebas, ya, bebas boleh bawa pulang minyak urapan. Nah, minyak urapan karena yang kuasa kan bukan minyak urapan, itu hanya satu alat saja, saudara, yang nyembuhkan tetap Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudara, kalau apa yang saya bagi itu nggak ada yang spesial, maksud Bapak apa? Karena saya tahu kalau saudara belajar tentang minyak urapan, gak ada satupun gereja di dunia ini bisa membagi minyak urapan yang benar, gak ada. Termasuk yang saudara beli di Israel. Itu pun gak benar, saudara-saudara, karena kebanyakan minyak zaitun. Tapi sebetulnya kalau saudara melihat hukum daripada Musa, engkau harus mengambil rempah-rempah pilihan, mul tetesan 500 shikal, kayu manis harum setengah dari itu 250 shikal, tebu yang baik 250 shikal, kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Jadi minyak urapan itu 5 komponennya, saudara-saudara. Tetapi yang 4 ini susah kita cari hari ini, saudara-saudara. Jadi terpaksa ekstrak virgin olive oil, gampang. Jadi saya ngomong sama diakones saya. Ya, jadi saya bawa dari Indonesia karena lebih murah botolnya, cetak di sini murah, saya bawa 2000 botol. Saya bawa ke Australia, saya bilang aja sama diakones, kamu pergi ke supermarket, kamu beli ekstrak virgin olive oil yang biasa untuk masak itu, isi aja sambil doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi pada waktu hari Pentakosta kami perjamuan kudus, kami bagi minyak, bagi jemaat yang percaya, saudara boleh bawa pulang, boleh bawa ambil, dan Bu Evi ngambil, saudara-saudara. Dan dia mulai ngusap-ngusap, saudaraku, dianggap itu minyak kayu putih, dalam nama Yesus. Ini bukan balsam, dalam nama, ini bukan balsam, minyak zaitun, saudara-saudara. Ya, tetapi dia punya iman, saudara-saudara, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kalau saudara tanya kepada semua dokter, saudara tanya kepada semua ahli, ini perbuatan yang paling aneh, yang paling gila, saudara-saudaraku. Dan itu tidak akan pernah bisa dimaklumi oleh akal manusia ini. Tetapi Bu Evi berusaha dan percaya untuk menghentikan matahari dan bulan. Dia berkata, kasih aku waktu, jangan aku dioperasi dulu. Sehingga dokter bilang, oke, cari lagi opini yang kedua, cari dokter yang lain, dan kemudian dokter yang lain melakukan endoskopi. Saudara bisa melihat ini Bu Evi lagi endoskopi tanggal 12 Juli yang kemarin, saudara, endoskopi, dan tanggal 16 Agustus keluar hasil endoskopinya, kistanya hilang, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Kita melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menghentikan matahari dan bulan buat hidup saudara. Oh begitu ya Pak, jadi saya harus berdoa dengan iman. Yes! Pak, kalau saya berdoa salah bagaimana? Saudaraku, gak ada orang doa salah, gak ada, saudara-saudaraku. Halo, jawaban Tuhan itu bisa yes, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi kalau saudara doa, saudara curhat sama Tuhan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, saudara-saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara mau ngambil minyak urapan, kayak saudara mau taruh di sini, kayak taruh di situ, kayak saudara mau kayak Joshua, kayak ya, atau menghentikan 330.000 yang lebih besar dari engkau. Saya nggak peduli, yang penting hati saudara ini tulus kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu engkau, aku perlu pemulihan daripadamu, aku perlu Tuhan sembuhkan aku, Tuhan buat mujizat buat diriku, Tuhan buka jalan. Pak, kalau itu salah, gak apa-apa. Yang penting saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara berdoa. Percayalah bahwa Tuhan itu mendengar doa saudara. Sekali lagi saya ulangi. Percayalah, sekalipun yang saudara ucapkan ini keliru, tetapi Tuhan pasti akan mendengar doa saudara. Haleluya. Ya, Tuhan pasti mendengar. Ya, jawabannya bisa beda-beda, tapi Tuhan pasti mendengar. Jadi saudaraku, saudara jangan
Saya ngomong begini, saudara konsentrasi ya, supaya saudara tidak masukkan jari yang keliru lagi di dalam mulut saudara. Saya tidak ngomong terus setelah itu saudara bisa berdoa dengan salah-salah, terus Tuhan pasti dengar begitu. Iya toh? Doa yang salah itu seperti apa ya? Doa yang salah itu ya saudara sudah nikah begitu, terus saudara mau kawin lagi, saudara mau doa jengking pun ya nggak akan Tuhan jawab. Itu doa yang keliru. Yang saya maksud bukan doa yang salah seperti itu, ingat ya. Walaupun saya membuat statement yang seperti itu. Jadi supaya saudara tidak salah mengerti. Kenapa saya berkata walaupun keliru doanya, Tuhan masih bisa dengar. Buktinya apa ya? Buktinya Joshua ini salah kan doanya saudara. Dia ini salah berdoa. Dia berdoanya apa? Matahari berhenti di atas Gibeon. Duh, saudara-saudaraku. Saya waktu baca ayat itu saya bilang Joshua ini, aduh Joshua kamu ini gak sekolah sih. Ya toh, saudara lebih pintar dari Joshua, saya lebih pintar karena kita sekolah, saudara. Iya apa ya, saudara? Waktu kita sekolah kita ini tahu, sekalipun setiap pagi kita melihat matahari terbit dari sebelah timur, matahari yang bergerak, saudaraku, dan kemudian terbenam di sebelah barat, saudaraku, bukan berarti matahari yang bergerak, tapi bumi yang bergerak. Iya apa ya? Bukankah solar system kita matahari itu diem solar system. Dan kemudian bumi, Venus, Neptunus, Jupiter itu semuanya Pluto mengelilingi matahari. Halo, jadi doanya salah. Salah doanya. Harusnya Joshua berdoa begini. Bumi berhenti. Iya toh, dia keliru. Karena dia pikir matahari yang bergerak, saudara-saudara. Dan Tuhan di sorga gak ngomong begini. Duh Joshua, kamu itu kok gak mudeng sih, gak ngerti. Kamu keliru doanya, harusnya kamu berdoa bumi yang berhenti. Bukan matahari yang berhenti, karena matahari itu memang gak bergerak. Yang bergerak itu adalah bumi. Sekalipun Tuhan tahu doa daripada Joshua salah, toh tetap Tuhan menjawab doa daripada Joshua. Itu betapa baiknya Tuhan itu saudara-saudaraku. Haleluya! Haleluya. Kita bisa salah berdoa, yes, sebab kita tidak tahu bagaimana cara kita berdoa. Makanya sebagai orang Pantekosta kita perlu kurabaka sikita karabaka syanda. Horoboko sikita karaboko sikita karabaka syanda. Karena apa? Karena Roh Kudus itu bersama dengan roh kita membantu dalam kelemahan kita untuk berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Yes, haleluya. Dan percayalah ketika kau berdoa, saudara-saudara. Berdoa dengan iman, Tuhan pasti akan dengar. Dan saya mau tutup dengan ilustrasi ini, saudara-saudaraku. Dan saya percaya ilustrasi ini menjadi berkat buat saudara. Saya ini adalah fans berat daripada Bethany Sydney Worship. Ya, kelompok tim praise and worship di gereja kami namanya Bethany Sydney Worship. Jadi saudara-saudaraku, Bethany Sydney Worship ini adalah satu kelompok di mana kita menyanyikan lagu original song. Jadi lagu ciptaan kami sendiri. Dan banyak orang-orang berkata, Pak pakai artis ini Pak, saya ditawarin artis ini terkenal. Kalau Bapak mau masuk pasar Indonesia langsung terkenal. Lagu Bapak akan dinyanyikan di banyak gereja dan lain sebagainya. Saya bilang no. Saya enggak seperti itu karena Bethany Sydney Worship dibangun untuk anak-anak kami. Jadi anak-anak kami yang menyanyi sendiri, saudara-saudara. Ya, ada Sandra, ada Helena, ada Yuyun, ada Michael, ada Filmanto, ada Ryan, ada banyak penyanyi-penyanyi. Jadi kalau saya dengan istri, setiap hari saudara-saudaraku kami pasti setel puji-pujian. Di rumah yang kami dengarkan lagu dari Apple Music, dari Spotify, kami langganan Spotify. Yang kami dengarkan itu Bethany Sydney Worship. Jadi sudah terbiasa saudaraku mendengarkan anak-anak kami menyanyi, memuji Tuhan. Kami mendukung mereka. Sehingga saya berkata bahwa aku adalah fans yang terberat daripada Bethany Sydney Worship. Tetapi itu berubah saudaraku tanggal 12 Agustus kemarin. Baru bulan kemarin, saudara-saudaraku, itu sebetulnya saya ulang tahun tanggal itu, tapi mereka memberikan saya hadiah yang terbesar, saudara. Dan itu merubah saya dengan istri, saudara-saudaraku. Ada satu yang berubah sejak tanggal itu sampai sekarang. Karena apa? Karena ada satu penyanyi yang baru, saudaraku, usianya masih 14 tahun,
belum terlalu pintar menyanyi tapi menyanyi. Saya mau tunjukkan kepada saudara klipnya, videonya. Hanya 35 detik saja saudara-saudaraku. Ini adalah anak saya, anak kami yang paling kecil usianya baru 14 tahun, Lovinia Anggajaya. Bisa diputar. Ya, cukup. Cuma 30 detik ya. Itu sudah diulang. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Waktu anak kami nyanyi saudara-saudaraku. Oh, wow, saya tahu itu tidak sempurna. Karena apa? Dia cuma punya 2 hari. Posisinya dia di Sydney untuk dia rekaman, belajar lagu. Dalam kondisi dia pilek. Ya, dalam kondisi dia agak grumpy begitu. Ya, tapi akhirnya jadi. Saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia tidak bisa menyanyi seperti artis yang top. Mungkin kalau dibandingkan dengan Audi, saudara-saudaraku, Audi masih nyanyi jauh lebih bagus daripada anak saya. Tetapi guess what? Tetapi saudaraku, tebak apa yang terjadi? Bapaknya, saudara-saudaraku, itu tiap hari dengarkan anaknya sendiri nyanyi. Saudara mungkin doanya kalau bagus sama pendeta situ, sama pendeta sana. Mungkin saudara rohaninya mungkin tidak bagus, saudara-saudara. Tapi ketika engkau berdoa, Bapakmu itu dengarkan doamu. Oh, Jesus, Jesus. Sekali lagi saya ulangi saudaraku. Ada sesuatu yang berubah karena apa? Tiba-tiba saya bangga gitu, punya anak bisa nyanyi gitu. Tiba-tiba saya lihat anak saya menyanyi. Anak saya 3, saudara, yang besar 23, umur 20 semuanya melayani Tuhan ya. Yang 2 yang besar juga sudah bisa khotbah. Saudara-saudara, tetapi waktu saya melihat yang kecil ini nyanyi, saudara-saudara. Wah, begitu saudara. Satu sukacita luar biasa. Yes, halo. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya nggak punya orang tua seperti itu, Pak. Saya sulit mendekati ayah saya. Saya sulit mendekati ibu saya. Saya sulit ngomong, minta sesuatu pun, waduh, langsung disemprot. Langsung dimarahi, gak dicintai dan lain sebagainya. Ya, itu memang Bapak di dunia ini. Tapi saya mau ngomong sesuatu yang kuat kepada saudara. Pada pagi hari ini, apapun yang kau utarakan, apapun saudara curhat kepada Tuhan. Walaupun itu salah, walaupun kau minta matahari berhenti di atas Gibeon. Itu pun keliru. Tetapi dia adalah Tuhan yang baik. Dia akan mendengarkan saudara. Dia tetap akan menolong saudara. Dia tetap akan menjamah saudara. Dia tetap akan memulihkan saudara. Dia akan tetap menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ayo kita bangkit berdiri bersama.